hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Menurut agama Islam, doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke ya, terima kasih kepada yang sudah mengerjakan remedialnya, tugas praktek ya, tugas prakteknya tepat waktu. Kemarin sudah sesuai janji, sudah saya kirim ke wali kelas karena saya tidak tergabung di grup kalian. Jadi boleh diminta ke wali kelasnya, dan saya pikir mungkin udah diposting. Udah ya nilai prakteknya. Kemarin sudah saya kasih seminggu lalu sama walinya, sesuai dengan janji ya. Terus untuk ujian itu memang sampai dengan teks diskusi kalau tidak salah. Kisi-kisi nanti boleh saya kirim ulang ke walinya kalau memang dibutuhkan. Nah, kemarin kan kita sudah berbicara tentang cerita inspiratif. Nah, jadi di rumah kan ada saya bilang untuk coba-coba baca beberapa kisah inspiratif. Kira-kira ada nggak yang udah baca dan ingin menyampaikan? Yang mau menyampaikan itu saya anggap sudah UHA. Jadi UHA kita kan ada 3. Nah, jadi kalau kamu sudah menyampaikan hari ini, UHA 2-nya sudah saya anggap selesai gitu. Ya silahkan siapa yang mau menyampaikan, mungkin ada di rumahnya udah baca tentang kisah inspiratif dari mana aja. Boleh sedikit di review, hidupkan mikrofonnya kalau bersedia. Ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut aja ke ini, kisah ini. Kisah inspiratif halaman 149 kalau ada bukunya. Kalau tidak ada, ya lihat di teks aja. Nah, di sini ceritanya ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Budiman. Sore itu ia menemani istrinya dan seorang putri berbelanja memenuhi kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu," katanya gitu. Istri Budiman membuka dompetnya, lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Terus wanita pengemis itu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, lalu ia menguncupkan jari-jarinya ke arah mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jarinya terkuncup itu ke mulutnya, seolah-olah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman pun membalas dengan gerakan tangan, seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekah, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke ATM Center guna menggesek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian. Budiman ini mengecek saldo rekening dia. Di depan ATM ia masukkan kartu ke dalam mesin, ia tekan tombol informasi saldo. Saat kemudian muncul beberapa digit angka, Budiman menyunggingkan senyuman kecil dari mulutnya. Ya, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Budiman menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya.
Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, tetapi kali ini bernilai 10.000 yang ia tarik dari dompet. Uang itu kemudian ia lipat kecil dan diberikan kepada wanita pengemis yang tadinya meminta tambahan sedekah. Sang wanita pengemis melihat nilai uang diterimanya berasa girang gitu ya. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman. Semoga Allah memberi rezeki berlipat, katanya. Semoga Allah memberikan kebahagiaan lahir dan batin untuk tuan dan keluarga. Budiman tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Budiman mengira bahwa pengemis tadi hanya berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Budiman terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dik, alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejuris kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua dan menyeberangi jalan lalu masuk ke sebuah warung Tegal dan makan di sana. Lalu dia terharu lah gitu ya intinya. Dengan suara yang agak berat, Budiman menjelaskan, "Aku baru menambahkan sedekah ke wanita tadi sebanyak 10.000. Awalnya istri Budiman hampir tidak setuju tatkala Budiman mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah. Namun Budiman kemudian melanjutkan kalimatnya, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu." Saat menerimanya, ia berucap hamdalah berkali-kali seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, ia mendoakan dirimu dan anak-anak keluarga kita. Panjang sekali ia berdoa. Ya, jadi dia dapat 10.000 tapi padahal aku sebelumnya melihat ATM saat aku mengecek saldo ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat 10.000. Saat melihat saldo itu aku hanya mengangguk tersenyum lupa bersyukur dan berucap hamdalah. Bu, aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000 begitu bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapa yang pantas masuk ke dalam surga Allah, katanya. Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa, ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak itu tetapi sedikit pun tidak berucap hamdalah, katanya ya. Sebentar ya. Oke. Terus di situ dibilangnya Budiman mengakhiri kalimat dengan suara yang terbata-bata dengan menangis. Istrinya pun menjadi lemah setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Jadi mungkin kadang-kadang kita udah dapat yang lebih banyak tapi kurang bersyukur. Nah, terus kesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca tulisan tersebut? Ada yang mau jawab? Setiap yang jawab saya kasih poin 5. Saya catat namanya, silahkan. Boleh di mikrofon aja langsung. Ya, silahkan. Ihramullah ada? Silahkan kalau mau jawab saya kasih poin. Nah, biasanya ini kalau yang kelas 7-nya aktif nih. Ayo cepat, biar ini saya jadikan nilai ulangan kedua aja. Jadi kita ulangan keduanya tidak lagi mesti ada tugas-tugas gitu. Oke, silakan Ihramullah. Jawab yang nomor 1. Ada orangnya? Si
Ini yang bahasa Arab siapa namanya? Akunnya kalau bisa diganti aja ya. Yang bahasa Arab kalau memang itu. Kalau si Haidar bisa? Faris, ya yang bisa coba dihidupkan aja mikrofonnya. Terus angkat raise hand aja gitu. Terus dibilang. Jadi setiap kali kamu menjawab poin itu ada nilainya 5 gitu. Sehingga nanti waktu ulangan kita tidak perlu lagi berulang-ulang. Yang udah jawab nggak usah lagi ulangan. Karena saya catat di note kok. Jadi kalau misalnya sudah jawab, udah pasti nggak usah ulangan. Oke, yang nomor 1 di situ kesannya mungkin kita jadi lebih bersyukur dari teks di atas. Nomor 2, rasa empati ya. Rasa empati itu berarti kita merasakan apa yang mungkin dirasakan orang lain juga gitu ya. Jadi belajarlah untuk menilai orang dari sudut pandang yang ia rasakan gitu. Jadi jangan gara-gara ada pengemis langsung kita bilang, ya sampai suruh dia nggak bekerja gitu kan. Kita kan nggak tahu posisi dia. Sama seperti kalau misalnya kita lihat orang yang kebetulan ya sampai saat ini mungkin belum bisa dapat rezeki, terus dia mungkin pemulung gitu ya, nggak boleh kita rendahkan gitu, karena memang ya kita nggak tahu kenapa dia seperti itu gitu. Jadi belajarlah untuk menilai orang itu dari posisi atau sudut pandang dia. Terus pelajaran apa yang kamu dapat dari cerita tersebut adalah dari pelajaran itu kita bisa tahu bahwa nilai syukur itu bukan soal berapa banyak yang kita peroleh ya, tapi seberapa besar kita menyadari kalau misalnya masih banyak sih orang lain yang mungkin belum mendapatkan takdir, rezeki sebesar yang kita punya gitu. Kini di luar sana untuk mendapatkan hal sederhana yang biasanya kita abaikan, orang-orang butuh perjuangan besar. Contohnya aja sekolah. Kamu sekarang bisa sekolah ya walaupun dengan kondisi pandemi, tapi masih bisa belajar secara daring. Mungkin di luar sana ada orang yang ingin sekali sekolah, dan itu bukan cerita dongeng ya. Di daerah-daerah seperti Nusa Tenggara, Aceh Pedalaman, terus Kalimantan itu masih banyak yang mau lanjut tapi di daerah mereka tidak ada sekolah gitu. Di Sumatera bahkan masih banyak seperti itu yang bagian-bagian pedalamannya. Nah, terus yang keempat, apa yang kamu jadikan dapat kamu jadikan pedoman hidup berdasarkan pelajaran. Saya pikir rasa syukur tadi ya, jadi supaya setiap hal yang kita peroleh tadi kita bisa mensyukurinya. Karena kalau misalnya kita bersyukur, kita jadi sadar seberapa banyak kita bisa memanfaatkan potensi yang diberikan kepada kita. Nah, untuk struktur seperti yang kemarin mungkin sudah kita ulas sedikit. Jadi ada orientasi, ini boleh lah ya agak dicatat di buku catatannya. Terus nanti boleh difoto, kirim ke WA saya ya. Jadi catatan-catatan kemarin juga sekaligus aja di foto. Terserah sih, kalau catatan sama saya boleh dalam bentuk Word kamu catat, di note bisa. Yang penting kamu nyaman bacanya dan tahu kapan harus dicari, tahu gitu. Di buku catatan juga boleh. Boleh, tapi lebih bagus lagi kamu review lah. Maksudnya kamu tulis ulang gitu. Kalau screenshot kan kesannya nggak, takutnya nanti nggak terbaca. Tapi kan kalau misalnya kita udah tulis ulang, misalnya di note atau di catatan, itu lebih terbaca gitu. Tapi ya mau di screenshot juga boleh sih, tapi jangan terlalu sering gitu. Kalau bisa sekali dicatat lah gitu, supaya sekaligus mengingat. Karena kan kalau kita tulis itu ingatan kita nambah. Nah, di sini ada orientasi. Itu kemarin kan udah pernah saya bilang, orientasi itu adalah pengenalan atau pengantar latar belakang cerita. Jadi di sini pengertiannya kurang ini ya, kurang inti. Ini saya tulis aja di chat. Coba kamu catat di buku catatan ya. Jadi kalau orientasi itu dia lebih kepada latar belakang, waktu, dan budaya cerita.
Itu orientasi. Terus ada perumitan peristiwa, atau di situ kalau di buku-buku lain lebih sering disebut sebagai pengungkapan peristiwa. Nah, pengungkapan peristiwa ini adalah pengenalan tokoh ditambah dengan sifatnya. Lalu ada aktivitas harian. Jadi dia ada aktivitas yang sehari-hari dilakukan tokoh. Ini misalnya dia pelajar, ya berarti dia belajar gitu-gitu. Nah, itu pengungkapan peristiwa. Lalu ada komplikasi. Komplikasi itu tahap munculnya masalah. Itu aja kata kuncinya. Komplikasi pokoknya tahap munculnya masalah. Lalu ada resolusi dan koda. Jadi setelah komplikasi nanti biasanya ada efek masalah atau klimaks. Terus ada resolusi. Resolusi itu penyelesaian. Lalu lanjut ke koda. Koda itu adalah pembelajaran yang bisa kita ambil. Nah, ini dia. Jadi ada orientasi tadi ya, waktu dan latar budaya cerita, karena memang budaya, konteks cerita itu sangat mempengaruhi resolusi atau kode yang bisa kita ambil. Karena penyelesaian masalah di budaya tertentu beda dengan budaya yang lain gitu. Terus ada pengenalan tokoh dan sifat, jadi kita tahu siapa yang terlibat. Selanjutnya ada efek masalah, terus resolusi. Jadi dari masalah itu apa yang bisa kita pelajari dan solusi apa yang bisa kita berikan. Nah, itulah strukturnya. Nanti di rumah selain catatan, coba tambahi ini ya, tugas kegiatan 2. Kan saya nggak jarang ya ngasih tugas. Nah, ini saya kasih ini tugas, saya foto biar ingat. Jadi coba di rumah nanti yang ini kegiatan 2 menyimpulkan struktur. Coba orientasi tadi apa? Misalnya kalau yang tadi pertamanya pengenalan ada seorang lelaki, Pak Budiman ya, dengan istrinya. Selanjutnya ada lagi perumitan peristiwa. Perumitan peristiwa itu di mana masalah atau aktivitasnya mulai digambarkan. Misalnya tadi dia mulai belanja, terus dia ngecek uang di ATM. Nah, itu namanya perumitan peristiwa. Nah, konfliknya itu ketika si pengemisnya datang, lalu dia minta uang, terus dikasih uang, dan dia minta tambahan lagi kan, tapi istrinya tidak setuju. Nah, itu konflik. Resolusinya apa tadi? Ternyata Pak Budiman itu ngasih tambahan. Terus dia dari tambahan itu, karena si pengemis bersyukur, dia akhirnya belajar sesuatu. Belajarnya apa? Bahwasanya dalam kehidupan ini berapapun yang kita peroleh, kita harus bersyukur. Nah, itu coba di rumah ditulis aja di buku latihan supaya ingat. Jadi kan kalau ditulis itu lebih ingat. Jadi sambil baca teks, coba bagi strukturnya. Nanti yang dalam ujian keluar itu adalah penggalan-penggalan strukturnya. Nggak semua. Jadi kamu tahu ciri strukturnya nanti berdasarkan penggalannya. Misalnya konflik, oh cirinya ada masalah. Resolusi, cirinya ada penyelesaian. Koda, cirinya ada pembelajaran. Orientasi, ada latar budaya. Perumitan peristiwa, ada pengenalan tokoh gitu ya. Nah, seperti itu tujuannya. Oh, ini pernah saya ceritakan ya semalam. Kebetulan ada pula di buku. Ini pernah saya baca nih. Kita baca lagi ya.
Nah, pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki cerdas, berbakat tampan. Sayangnya dia sangat egois dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang di sekitarnya. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan suatu hari. Ayahnya mendapat ide. Dia panggil anaknya dan beri palu sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata, "Setiap kamu marah, ambil paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin." Pagar kayu itu ternyata sangat keras. Palu yang digunakan cukup berat karena laki-laki itu begitu beringas. Pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Jadi saking marahnya dia asal marah ditancapkannya paku gitu kan. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Jadi ternyata capek ya gitu. Ya udahlah, lebih bagus nahan amarah aja gitu kan. Nah, suatu hari anak itu tidak lagi memerlukan paku dan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah. Jadi udahlah, daripada capek bagus aku nggak usah marah gitu. Karena kalau udah marah disuruh ayahnya maku gitu kan. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang katanya setiap saat jika mampu menahan amarah, cabut paku yang sudah tertancap di pagar katanya. Sekian waktu berlalu, akhirnya anak sangat bangga gitulah setelah semua paku tercabut hilang semuanya. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Kamu sudah berhasil, tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat, kata ayahnya. Hal yang sama terjadi ketika kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati, sama halnya dengan bekas paku di pagar. Jadi ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Jadi mungkin bisa aja dia menghilangkan marahnya, tapi yang udah dia bilang sama orang itu mungkin membekas. Bahkan ada hadisnya kan, orang itu disiksa di neraka sebanyak 70.000 kali musim rontok gara-gara lisannya. Jadi kadang-kadang ada orang yang kesannya baik apa gitu, tapi mungkin sekali-sekali bicara menyakitkan orang gitu. Jadi hati-hati ya, jangan dosa yang besar itu bukan sekedar yang nampak-nampak kayak membunuh gitu apa. Kadang-kadang lisan kita juga bisa itu menyebabkan kita tergelincir gitu. Jadi hati-hati. Kadang-kadang yang sepele itu justru dampaknya besar. Nah, bagaimana menurut cerita inspiratif cerita dapat mengunggah perasaan kita? Cerita lain banyak ya, misalnya dari hewan gitu kan. Kalau di petani kepiting itu biasanya paling tahu tuh kalau nangkap kepiting itu nggak susah-susah nangkapnya. Caranya gampang, tinggal ditangkap, masukkan ke ember dan dia nggak akan keluar. Oh, ntar ya. Kisi-kisinya kemarin sudah ada di drive. Karena yang buat bukan saya. Jadi kisi-kisinya saya tersimpan di drive. Bentar ya, saya lihat.
Ya sebentar ya. Soalnya drive-nya, oh ini dia. Saya tidak di grup kalian lagi, jadi kalau emang apa nanti boleh saya kirim atau nih saya bacakan aja sekarang. Oh di chat, iya di chat. Ntar saya kirim ke everyone. Drive-nya lagi loading. Sambil loading drive-nya kita bahas yang berikutnya ya. Eh, oh ini udah terbuka. Oke, jadi ada teks diskusi yaitu eh, contohnya konjungsi pertentangan. Dengar aja lah ya, nggak usah saya tulis di, soalnya banyak nih, nggak sempat kalau ditulis lagi. Jadi di situ ada teks diskusi itu tentang konjungsi penanda hubungan pertentangan. Lalu teks tanggapan kritis yang kemarin kita pelajari, bagaimana strukturnya. Terus kalimat yang menyatakan mendukung, menolak, kemarin kan kita udah pelajari. Terus kalimat yang menyatakan bukti argumen kalau di diskusi, kan kemarin ujian prakteknya itu ada juga keluar di ujian. Terus teks tanggapan kritis juga, kalimat yang menyatakan persetujuan. Kemarin kan kita udah belajar jenis-jenis kalimat opini. Bagaimana kalau kita ngasih persetujuan, dukungan, terus ringkasan teks, masih ke struktur. Jadi teks tanggapan kritis itu nanti banyak yang keluar tentang strukturnya. Itu dipelajari. Ada beberapa tentang teks pidato tapi sedikit cuman dari strukturnya aja. Struktur pidato itu ada tesis, argumen, rekomendasi. Lalu ada simpulan ya. Jadi nanti ada juga soal tentang simpulan, terus istilah-istilah dalam teks diskusi serta kaidah kebahasaannya. Jadi kemarin teks diskusi kan ada kalimat fakta, terus ada opini, ada konjungsi temporal, konjungsi kausal apa segala macam. Nah itu keluar. Itu aja sih, yang keluar nggak banyak teksnya, cuman 3. Yang dominan itu diskusi dan tanggapan kritis. Satu lagi pidato itu cuman struktur aja. Selebihnya kalau yang komplit keluar itu tanggapan kritis dan teks diskusi, kan dua-dua udah kita pelajari kemarin. Kamu tinggal lihat aja strukturnya ulang sama konten kebahasaannya di rumah. Nah itu aja yang dikeluarkan di ujian, soalnya PG kok. Jadi kalau memang sudah paham strukturnya, saya pikir nggak akan terbalik-balik lagi. Gitu aja ya. Kenapa? Kurang jelas suaranya, nggak dengar. Coba ulang. Oh, soalnya ada 15. Oke? Terus nggak PG. Dari GC, maksudnya dari Google Form. Oke, itu saja. Terima kasih sudah hadir. Sebelumnya saya SS dulu absennya. Saya izinin ya ngirim ya Ustaz ya.
Maksudnya dalam bentuk apa? Apanya dalam? Kisi-kisinya. Kisi-kisinya dalam bentuk Word. Tapi itu sebenarnya ada soalnya, nggak boleh saya share. Kalau nanti mau kisi-kisinya aja, boleh sih saya cut beberapa yang keywordnya aja. Tapi nanti ke walinya lah saya ngirim. Atau nanti coba aja ping satu orang ke saya, biar saya kirim nanti kamu yang nge-share. Gitu saja, assalamualaikum, selamat pagi. Udah, Ustaz.